Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Hukum Tata Negara ingin mempresentasikan tentang konstitusi, khususnya fungsi konstitusi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Rani Dania dengan NPM 22120111114. Izin memperkenalkan diri, nama saya Faiza Talherlian, NPM 22120111480. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syifa Salsabila dengan NPM 22120111588. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indira Sifardianti dengan NPM 2212011130. Izin memperkenalkan diri, nama saya Shinala Zafira dengan NPM 2212011632. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bunga Rahma dengan NPM 22520111007. Izin memperkenalkan diri, nama saya Najwa Felicia Herianto dengan NPM 22520111038. Konstitusi dan konstitusionalisme merupakan dua kata yang saling berhubungan dan saling meneguhkan eksistensi. Secara harfiah, konstitusi diartikan sebagai segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan. Apabila dilacak lebih jauh, kata konstitusi berasal dari bahasa Perancis, constituer, yang berarti membentuk. Maksudnya adalah pembentukan suatu negara atau menyusun atau menyatakan suatu negara. Adapun kata konstitusionalisme diartikan sebagai paham pembatasan kekuasaan dan jaminan hak rakyat melalui konstitusi. Sangat penting bagi sebuah negara, bahkan konstitusi merupakan salah satu perangkat yang membentuk sebuah negara. Perannya sangat penting dalam menentukan hubungan warga negara dengan pemerintah. Fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi, bila dilihat dari fungsinya, maka konstitusi dibagi menjadi dua, yaitu membagi kekuasaan dalam negara, serta membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara. Bagi yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggapnya sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi di antara lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain. Dari uraian di atas, konstitusi itu berfungsi serta mengatur pembagian kekuasaan dalam negara dalam dua bentuk, yaitu A. secara vertikal, B. secara horizontal. A. Vertikal. Secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya. Yang dimaksud ialah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Karl G. Friedrich memakai istilah pembagian kekuasaan secara teritorial, territorial division of power. Di samping itu, konstitusi juga mengatur pembagian kekuasaan dalam negara. Macam-macam konstitusi tersebut adalah 1. Konstitusi unitaris. Disebut demikian apabila pembagian kekuasaan antara pemerintahan pusat dan daerahnya tidak sama dan tidak sederajat dengan kekuasaan pusat. Merupakan kekuasaan yang menonjol. Kekuasaan yang ada di daerah bersifat derivatir, tidak langsung, dan sering dalam bentuk yang luas, otonom. Konstitusi federalistis. Pemerintahan pusat mempunyai kekuasaan sendiri dan bebas dalam bidangnya sendiri, serta bebas dari pengawasan pihak-pihak pemerintah negara bagian, dan begitu pula sebaliknya, tidak lebih tinggi dan lebih rendah dengan yang lainnya. Beberapa ciri dari negara federal yaitu adanya supremasi daripada konstitusi di mana federal terwujud. Adanya pembagian kekuasaan antara negara-negara federal dengan negara-negara bagian. Adanya suatu lembaga yang diberi wewenang untuk menyelesaikan suatu perselisihan antara negara federal dengan pemerintahan negara-negara bagian. 3. Konstitusi konfederalistis. Negara konfederasi adalah bentuk serikat dari negara-negara berdaulat. Tetapi,
kedaulatannya tetap dipegang oleh negara-negara bersangkutan. Diragukan juga apakah negara konfederasi ini merupakan suatu negara dan juga diragukan apakah konfederasi ini mempunyai konstitusi. Horizontal, pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Pembagian kekuasaan ini menunjukkan pula perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang lebih dikenal dengan trias politika. Dengan demikian, fungsi konstitusi dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam negara-negara yang berdasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, maka konstitusi mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan dengan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Jimli Asidik adalah 1. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. 2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Yang keempat, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima, fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli, yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat, kepada organ negara. 6. Fungsi simbolik sebagai pemersatu atau symbol of unity, sebagai runjukan identitas dan keagungan kebangsaan atau identity of nation, serta sebagai center of ceremony. 7. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat atau social control, baik dalam arti sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi. 8. Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat atau social engineering atau social reform. Menurut C.F. Strong, pada prinsipnya, fungsi konstitusi adalah untuk membatasi kewenangan, tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah, dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Kedudukan dan fungsi konstitusi di Indonesia tidak dipungkiri lagi bahwa konstitusi mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, Komisi Konstitusi tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyimpulkan bahwa kedudukan dan fungsi konstitusi adalah sebagai berikut. 1. Konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional atau national document yang mengandung perjanjian luhur, berisi kesepakatan-kesepakatan tentang politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kesejahteraan, dan aspek fundamental yang menjadi tujuan negara. 2. Konstitusi sebagai piagam kelahiran negara baru atau a birth certificate of new stage. Hal ini juga merupakan bukti adanya pengakuan masyarakat internasional termasuk untuk menjadi anggota PBB, karena itu sikap kepatuhan suatu negara terhadap hukum internasional ditandai dengan adanya ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjian internasional. Ketiga, konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Konstitusi mengatur maksud dan tujuan terbentuknya suatu negara dengan sistem administrasinya melalui adanya kepastian hukum yang terkandung di dalam pasal-pasalnya. 4. Konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan. Konstitusi menjadi suatu sarana untuk memperlihatkan berbagai nilai dan norma suatu bangsa dan negara. Misalnya simbol demokrasi, keadilan, kemerdekaan, negara hukum, yang dijadikan sandaran untuk mencapai kemajuan dan keberhasilan tujuan negara. 5. Konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan. Konstitusi dapat berfungsi untuk membatasi kekuasaan, mengendalikan perkembangan dan situasi politik yang selalu berubah, serta berupaya untuk menghindarkan adanya penyalahgunaan kekuasaan. 6. Konstitusi sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga negara. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak kebebasan warga negara. Sekian presentasi dari kami. Gak ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.